Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini merupakan pertemuan ketiga pada mata pelajaran matematika. Di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai logaritma beserta sifat-sifatnya. Namun, sebelum masuk ke materi baru, Ibu akan membahas mengenai tugas di materi kedua, yaitu materi bentuk akar. Jika jawaban kalian masih salah, ditulis kembali ya pembahasan yang betulnya, agar bisa menjadi pembelajaran kalian ke depannya nanti, untuk memperbaiki nilai kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, jika kalian juga masih belum mengerti pada materi-materi sebelumnya atau memiliki kendala lainnya, kalian bisa langsung bertanya kepada Ibu atau Bu Tita. Jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya. Jangan lupa juga kerjakan tugas yang sudah diberikan pada kolom tugas di e-learning kalian. Dan catat semua pembahasan di setiap pertemuannya. Selamat belajar. Mari kita membahas mengenai tugas dari bentuk akar yang sudah diberikan di minggu lalu. Nah, di sini ada tugas nomor 1 bagian A. 4 akar 3 ditambah 3 akar 3. Masih ingat cara mengerjakannya? Karena akarnya sama, kita tinggal tulis akarnya. Yang kita jumlahkan adalah bagian depannya. 4 tambah 3 adalah 7. Maka hasilnya adalah 7 akar 3. Selanjutnya, yang B. Di sini ada 6 akar 5 plus akar 5 min 20 akar 5. Kita boleh kerjakan langsung, boleh satu-satu. Kita kerjakan dulu dari yang penjumlahan. 6 akar 5 ditambah akar 5. Kalau di depan akar tidak ada angka, artinya itu ada angka 1, cuman tidak ditulis. Boleh ditulis? Boleh. Untuk mempermudah. Jadi hasilnya adalah 7 akar 5. Selanjutnya 7 akar 5 ini harus kita kurangkan dengan 20 akar 5. Sorry. 20 akar 5. Jawabannya adalah 7 dikurang 20. Kamu punya uangnya 7, tapi kamu berhutangnya 20. Maka hutangnya masih sisa 13 atau min 13 akar 5. Ini jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang nomor 2. Masih ingat cara mengerjakannya? Dan masih ingat ini bentuk dari akar yang mana? Ya, betul. Ini merupakan bentuk akar perkalian dari bentuk akar terhadap bentuk akar lainnya. Nah, untuk mempermudah bisa kita pakai garis bantu. Untuk perkaliannya, alur dari perkaliannya. Yang pertama bisa kita kalikan terlebih dahulu akar 2 dengan akar 2. 2 kali 2, 4. Selanjutnya, akar 2 kita kalikan dengan akar min 5. Min akar 5. Plus kali min, min. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Selanjutnya, akar 5 kita kalikan dengan akar 2. Akar 10.
Yang terakhir ada akar 5 dengan akar 5. 5 kali 5 adalah 25. Kita lihat dulu tandanya. Plus dikali min. Hasilnya adalah min. Berarti min akar 25. Nah, setelah kita dapat bentuk yang seperti ini, lalu kita apakan lagi? Kita kurangkan mana bentuk akar yang akarnya sama. Ya betul, akar 10 dengan akar 10 plus dengan minus, hasilnya adalah habis. Jadi sisa yang kita punya hanya tinggal akar 4 dikurang akar 25. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Akar 25 itu adalah 5. Jadi hasil yang kita dapat adalah min. Sekarang kita masuk membahas tugas dari bentuk akar yang nomor 3. Di nomor 3 ini ada 3 pertanyaan. Ada bagian A, B, dan C. Ketiganya merupakan bentuk pembagian dari si bentuk akar. Nah, kita ngerjain dari pertanyaan A. Kalau bentuk pembagiannya seperti ini, maka kita harus mengalihkannya dengan si penyebutnya, yaitu dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Kita kali atas kali atas, pembilang kali pembilang, bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. Maka hasil yang didapat adalah 5 akar 2 per akar 4. 2 kali 2, 4. Nah, 5 akar 2 per 2. Karena akar 4 adalah 2. Ini hasil yang kita dapat untuk jawaban yang A. Atau bisa juga isinya adalah 5 per 2 akar 2. Ini sama aja, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor bagian B. Di sini ada 4 per 2 min akar 3. Sama seperti yang poin A, harus dikalikan dengan si penyebut. Tapi karena di sini tandanya adalah dikurang, maka dalam pengaliannya harus berubah tanda menjadi penjumlahan. Oke, jadi seperti ini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Hasil yang didapat adalah 4 2 plus akar 3. Ini dikali ya. Lalu dikali 2 min akar 3 2 plus akar 3. Karena nggak muat kita pindah. Karena tidak muat, kita lanjut di sebelah sini ya, untuk yang bagian B. Selanjutnya kita kali dari yang sini. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali akar 3 adalah plus 4 akar 3. Bawahnya baru kita kali juga per 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Min akar 3 kali 2 hasilnya min 2 akar 3. Selanjutnya
akar 3 dikali akar 3. Hasilnya adalah akar 9. Lanjut, 8 plus 4 akar 3. Ini habis ya. Sisanya 4 plus kali min. Akar dari 9 itu berapa? 3. Jadi jawabannya 8 plus 4 akar 3 per 1. Atau jawabannya adalah hanya 8 plus 4 akar 3. Selanjutnya kita akan membahas nomor 3 yang bagian C. Di sini bentuknya sama seperti bagian B. Yang membedakannya hanya di bagian operasi hitungnya. Kalau yang tadi minus, nah kalau sekarang plus, maka dikalikannya harus berubah menjadi minus. Hasil yang didapat adalah 10 dikali akar 13 min akar 8 per, ini semua kita tulis, akar 13 plus akar 8 dikali dengan akar 13 min akar 8. Hasilnya adalah, untuk mempermudah kita hitung dulu ya yang bagian penyebutnya, yang bawah. Yang pembilangnya kita biarin, kita tulis ulang aja. 13 dikali 13, kita bisa langsung aja ya. Jadi akarnya kita hilangkan karena sama-sama akar. Bisa kita langsung tulis, akarnya kita hilangin jadi tinggal 13 aja. Lalu dikali plus kali min 13 kali 8 104 plus 104 akar 8 dikali akar 8, langsung aja karena akarnya sama, jadi bisa langsung kita hilangkan akarnya saja, jadi plus kali min. Yang didapat adalah 10 akar 13 min akar 8 per 13. Ini habis, min 8. Hasilnya adalah 10 akar 13 min akar 8 per 5. Nah, karena 10 bisa dibagi dengan 5, ini 1, 2, maka hasil yang didapat adalah 2 akar 13 min akar 8. Kita bisa kali, bisa. Hasil yang didapat adalah 2 akar 13 dikurang 2 akar 8. Udah selesai belum, Bu? Belum, karena 8-nya masih kita bisa kerjakan lagi. 2 akar 13 min 2 4 dikali 2.
Akar 4 berapa? 2. Berarti kita dapatkan yang ininya aja, lihat ya. Akar 4-nya kan keluar. Jadi 2 dikali 2 akar 2. Maka yang kita dapatkan adalah 2 akar 13 dikurang 4 akar 2. Nih hasil yang kita dapat untuk jawaban bagian C. Sebelum masuk pada definisi dari logaritma, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi sebelumnya, karena mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Ya, 16. Nah, dari bentuk ini akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Misalnya, ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Bentuk inilah yang kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu bentuk dari perpangkatan. Selanjutnya akan ada lagi muncul pertanyaan akar 4 dari 16. Bentuk seperti inilah yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu bentuk akar. Dan yang terakhir ada basis 2 log 16. Hasilnya adalah ini merupakan bentuk dari logaritma dan akan kita pelajari pada pertemuan saat ini. Nah, kalau 2 pangkat 4 kalian sudah tahu kan hasilnya adalah 16. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak n. N-nya adalah 4. Nah, selanjutnya ada akar 4 dari 16. Berapa? Ya, 2. Sama, karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, kalau sekarang basis 2 log 16. Berapa hasilnya? Caranya adalah kita lihat bagian basisnya. Bagian basisnya adalah 2. Jadi dapat kita katakan 2 pangkat titik-titik yang hasilnya adalah 16. Ini untuk lebih mudahnya ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Pangkat 4. Jadi dapat diartikan bahwa logaritma ini merupakan bentuk yang bertanya mengenai pangkatnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh dari bentuk umum logaritma. Contoh yang pertamanya itu 5 log 25 adalah. Nah, pertanyaan ini sama aja artinya dengan 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Berarti dapat kita artikan bahwa 5 pangkat 2 adalah 25. Pangkatnya yang kita tulis. Berarti hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi.
Karena 5 pangkat 2 adalah 25. Logaritma itu diartikan sebagai bentuk yang menanyakan mengenai perpangkatannya. Nah, contoh. Ada yang keduanya itu basis 2 log 32. Hasilnya adalah, ayo berapa? Ya, hasilnya adalah 5. Karena 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh dari sifat-sifat logaritma. Awal-awal kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma untuk A yang bernilai positif atau A lebih dari 0 dan nilai A itu bukan 1. Nah, di sini ada sifat yang pertama, basis A log A yang bernilainya 1. Contoh. Di sini ada A-nya kita ganti dengan angka 3. Log A-nya ganti lagi 3. Sama dengan 1. Ini sama aja dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Jawabannya adalah 1. Karena 3 pangkat 1 adalah 3. Nah, seperti itu. Lalu ada yang bentuk kedua dari sifat logaritma, yaitu basis A log 1 sama dengan 0. A-nya mau diganti angka berapapun terkecuali angka 1 dan A-nya harus bilangan positif, maka nilainya adalah 0 jika bentuknya adalah seperti bentuk kedua ini. Bentuk yang ketiga pada sifat log itu ada basis A log X plus basis A log Y sama dengan basis A log, sama seperti kemarin. Kalau bentuknya penjumlahan, berubahnya jadi perkalian. Contoh, basis A-nya kita ganti dengan angka 2. Log X-nya kita ganti dengan angka 24. Lalu ditambah dengan A-nya sama ya, 2. Log Y-nya baru boleh beda. Di sini kita pakai 1/3. Nah, kalau untuk mencari dalam bentuk biasa dengan bentuk pecahan, itu kan rada sulit. Jadi kita harus merubah bentuk yang seperti ini menjadi ke bentuk dari sifat logaritma yang ketiga, yaitu nilai A-nya perwakilan saja, 2 log, kita dalam kurungin X-nya yang mana? Ini nilai X ya, ini nilai Y. Kita masukin 24 dikali 1/3. Lalu diapakan lagi, Bu? Tinggal kita hitung, yaitu basis 2 log 24 kali 1/3. Hasilnya adalah 24/3.
Ini sama aja, artinya adalah 2 log 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, tugas kita tinggal mengganti 8-nya ini. 8 itu merupakan 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8? Jawabannya adalah 2 pangkat 3. Berarti yang kita tulis pangkatnya aja untuk hasil dari 2 log 8-nya. Ada bentuk yang keempat. Kalau tadi sudah penjumlahan, sekarang pengurangannya. Basis log X dikurang basis log Y sama dengan, sama seperti materi sebelumnya. Jika pengurangan berubah bentuk menjadi pembagian. Basis A log X per Y. Nah, basis untuk penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya adalah harus sama. Jika basisnya sudah sama, baru bisa dikerjakan dalam bentuk sifat logaritma ketiga ataupun keempat. Kita lanjut ya. Kita kasih contoh biar lebih paham. Basisnya kita ganti dengan angka 5. Log X-nya kita ganti dengan angka 100. Lalu dikurang dengan sama basisnya 5. Log Y-nya kita ganti dengan 4. Langsung aja kita rubah ke sifat logaritma, yaitu basis A log X dibagi Y. Berarti 5 log X-nya berapa? X-nya 100 dibagi 4. Maka hasil yang didapatkan adalah 5 log 25. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi 2 log 8, kalau sekarang adalah 5 basis 5 log 25. Berarti sama aja pertanyaannya, 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Jawabannya adalah 5 pangkat 2. 2-nya yang kita taruh, yang merupakan pangkat dari si 5. Jadi sudah kita dapat ya, hasil dari 5 log 25 adalah 2. Ini merupakan bentuk kelima dari sifat-sifat logaritma. Ada basis A log X pangkat N. Nah, pangkat yang numerusnya ini pindah menjadi perkalian, lalu dikalikan dengan basis A log X. Biar lebih paham, kita pakai contoh ya. Basisnya kita ganti dengan angka 2. Log (16). Nih contohnya seperti ini. Lalu berubah nih, karena pangkat 16 berubah menjadi 2 log 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Nah, ini baru sama seperti bentuk dari sifat yang kelima. Sudah didapat bentuknya, lalu kita ubah menjadi sifat kelima dari logaritmanya, yaitu numerusnya pindah ke depan dikalikan dengan 2 log 2. Ayo, masih ingat nggak tadi pada bentuk pertama, jika
basis A log A hasilnya adalah 1. Jadi 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Gimana? Masih semangat? Semoga masih semangat ya. Kita masuk ke contoh yang ke-6 sekarang. Dari sifat-sifat logaritma. Ini bentuk yang ke-6-nya. Ada A pangkat M, lalu log dari X pangkat N sama dengan, ini bentuk pembagian, jadi pangkatnya pindah menjadi bentuk pembagian. Basis A log X. Kita masuk contoh. Basisnya kita ubah menjadi 4 log 8. Sama seperti tadi, tugas kita adalah merubah 4 log 8 ini atau basis 4 log 8 ini menjadi ke bentuk ke-6 dari sifat logaritma, yaitu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. 2 pangkat 2. Lalu lognya kita tulis. Nah, di sini ada 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 3. Lihat ke bentuk yang ini. Pangkatnya berubah jadi pembagian, maka bentuk 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 berubah menjadi, yang pangkat N-nya mana? Yang 3 ya. Jadi 3/2 basis A-nya 2 log 2. Ini sisanya. Maka jawabannya adalah, lihat ini masuk ke sifat awal lagi, yaitu sifat pertama. Basis A log A. Hasilnya adalah 1. Tinggal 3/2-nya turun. Ini kita kali ya. 3/2 dikali 1 hasilnya 3/2. Maka jawaban dari basis 4 log 8 adalah 3/2. Yuk sekarang kita masuk ke bentuk yang ke-7 pada sifat logaritma. Langsung saja, ada basis A log X berubah menjadi 1 per pangkat X log A. Langsung masuk ke contoh. Basisnya itu kita kasih 32 log 2. Dari basis 32 ini kita ubah menjadi 1 per X-nya berapa? 2 log 32. Sama seperti awal. Berapakah 2 pangkat berapakah yang hasilnya 32? Yaitu 2 pangkat 5 atau 2 log 2 pangkat 5. Nah, ini ada sifat yang pertama lagi yang hasilnya adalah 1, maka 1 per 1 pangkat 5. Atau bisa kita tulis yang pangkatnya saja, hasilnya adalah 5. Ini merupakan contoh dari bentuk ke-8 pada sifat logaritma, yaitu basis X log B per basis X log A. Maka akan berubah bentuk menjadi, yang kita lihat adalah
nilai dari AB-nya aja, yaitu A atau basis A log B. Berubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya basis X-nya itu 3, log B-nya itu 25 per 3 log A-nya kita ganti dengan angka 5. Lalu berubah bentuk menjadi basis A log B. Yang A adalah yang bawah, yang B adalah yang atas. Kita tulis dulu yang A. Berarti 5 log 25. Pertanyaannya adalah 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Jawabannya adalah 2. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ke-9 dari sifat logaritma. Ada basis A log X dikali basis X log Y sama dengan basis A log Y. Kenapa bisa menjadi bentuk seperti ini? Jadi, pada sifat yang ke-9 ini, misalnya di sini kita terusin ya. Ada basis A log X dikali basis X log Y dikali basis Y log Z. Nah, misalnya ada kayak gini, pertanyaan seperti ini. Jadi, yang sama ini akan hilang. Jadi, berubahnya menjadi bentuk basis A log Z. Yang ini dengan yang ini, sisanya. Yang sama kita hilangkan. Nah, seperti itu. Tapi kita pakai contoh yang atas aja ya. Lebih sedikit dan lebih simpel. Sekarang kita ganti dengan angka. Basisnya itu kita ganti dengan angka 2. X-nya sama. Nah, bentuknya sudah sama seperti bentuk ke-9 dari sifat logaritma. Karena X-nya akan sama-sama hilang, maka bentuknya berubah menjadi basis 2 log 16. 16-nya ini kita pecah menjadi berapa? 2 pangkat 4. Ketemu lagi dengan sifat pertama pada bentuk logaritma, yaitu 2 log 2 atau basis 2 log 2 sama dengan basis A log A yang hasilnya adalah 1 pangkat 4. Karena logaritma itu ditanyakan mengenai pangkatnya, maka hasilnya pangkatnya ini adalah 4. Karena hari ini kita hanya mempelajari 10 sifat-sifat logaritma, maka ini merupakan contoh bentuk sifat-sifat logaritma yang terakhir. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita ganti dengan angka. Contohnya di sini A-nya kita ganti dengan angka 3. Maka A pada pangkatnya juga berubah menjadi 3 log 5. Maka nilainya adalah X. X-nya adalah 5. Jadi jawabannya 3 pangkat 3 log 5 hasilnya adalah 5. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
A-nya angkanya sama ya, 5, 45, log 6 misalnya. Hasilnya adalah 6. Si nilai X-nya.